devosan kerahiman ilahi. Selamat siang, Saya, Romo. iya, saya bahagia bisa berada bersama Bapak Ibu semuanya para devosan untuk ikut berdoa dan juga memberikan sedikit renungan terkait devosi kita pada kerahiman ilahi. Maka saya mohon izin untuk membagikan apa yang sudah saya siapkan. Oke, ya. Ya, semoga bisa dilihat ya. Kelihatan, Romo. Baik, terima kasih. Oh ya, sebelum saya memulai perkenalan singkat, saya Romo Karolus Putranto Trihidayat, Romo Diosesan Keuskupan Agung Jakarta, tinggal di Cempaka Putih bersama 30 calon Romo, calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Saya tinggal bersama para frater. Lalu juga bersama Romo Purbo sebagai Romo Rektor Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Ya, saya biasa dipanggil Romo Uut. Nah, itu. Jadi, kalau Romo Karolus Putranto Hidayat kepanjangan, panggil saja Romo Uut. UUT. Itu singkatan dari ujung-ujungnya Tuhan. Itu. Itulah saya. Maka baik, mari kita merenungkan tema yang coba saya tawarkan, yaitu kerahiman ilahi dan harapan manusia. Ini diinspirasikan dari penampakan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, bagaimana Santa Faustina melihat dari diri Tuhan Yesus, dari luka-lukanya, memancar air dan darah. Ya. Yang kalau kita baca itu memiliki dasar Injil, dasar biblisnya dari Yohanes 19 ayat 34. Maka seperti sudah kita doakan tadi, doa jam kelahiran ilahi, berulang-ulang di situ dikatakan, ya Yesus, engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar. Ya. Ada kata mata air kehidupan memancar. Bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman. Laut air lagi disebutkan, terbuka untuk seluruh dunia. Oh, mata air kehidupan. Disebut lagi mata air. Kerahiman ilahi yang tak terhingga. Rangkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami, aku mengandalkan engkau. Maka lihat kata air secara khusus dan mata air itu disebut berulang-ulang dalam doa kerahiman ini. Ini menjadi doa untuk para devosan kerahiman ilahi, maka baik kita juga kembali melihat dasar biblisnya. Ya, dasar biblisnya kita tahu, yaitu dari Yohanes bab 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Maka di sini sebenarnya kan ini peristiwa tragis itu. Seorang prajurit mau memastikan Yesus itu sudah wafat atau belum. Sebenarnya untuk menentukan hukuman mati yang ada di salib itu wafat atau belum, itu tidak dengan ditusuk, tapi dengan dipalu kakinya sampai tulangnya itu patah sehingga orang yang disalib itu tidak bisa lagi bertumpu pada kakinya. Karena kalau kita membaca penemuan-penemuan salib, orang yang dihukum mati di salib itu bertahan hidup dengan cara menarik nafas sambil mengangkat badannya. Dan kalau mengangkat badannya itu dengan tumpuan kaki. Maka pada waktu itu untuk membuat orang yang dihukum mati salib itu mati, betul-betul mati, itu dengan dihancurkan tulang kakinya, sehingga dia nggak bisa bernafas lagi. Karena nggak bisa lagi mengangkat badannya.
Maka orang yang digantung di kayu salib itu matinya adalah kehabisan nafas, seperti tercekek. Karena dia nggak bisa menarik nafas lagi karena tulang kakinya sudah dihancurkan. Tetapi untuk kasus Tuhan Yesus itu berbeda. Tuhan Yesus sudah wafat lebih dahulu. Maka dengan cara ditusuk, itu sebenarnya prajurit mau memastikan bahwa dia betul-betul wafat. Sehingga tidak perlu dihancurkan tulang kakinya. Maka dengan demikian tergenapilah apa yang dikatakan kitab suci, yaitu anak domba yang dikorbankan itu adalah anak domba yang sempurna, yang tidak ada cacat satupun, termasuk tulang-tulangnya itu utuh semua. Ini maka Yesus di atas kayu salib menurut Injil Yohanes betul-betul anak domba tak bercacat. Dia wafat sebelum tulang kakinya dihancurkan. Maka dengan menusuk ke lambung Yesus, ada sebuah kepastian dia betul-betul wafat. Maka apa yang sadis, apa yang bengis, apa yang kejam dari mata manusia justru melahirkan kerahiman ilahi yang luar biasa, yaitu mengalir keluar darah dan air. Artinya apa? Artinya dari wafat Tuhan Yesus, ketika dia menyerahkan seluruh dirinya, terbukalah pengampunan Allah yang luar biasa. Maka kita akan melihat apa artinya darah dan air dalam perikop ini. Kita lihat darah dulu. Seperti sudah saya katakan tadi, Yesus menurut Injil Yohanes di kayu salib itu adalah anak domba yang tak bercacat. Dia tidak dihancurkan tulang kakinya. Seperti anak domba yang dipersembahkan di bait Allah untuk kurban penghapus dosa. Itu adalah anak domba yang tak bercacat. Yesus juga. Maka keluarnya darah dari lambung Tuhan Yesus adalah lambang pengampunan dosa, seperti orang Israel menerima pengampunan dosa karena mempersembahkan anak domba yang tak bercacat. Nah itu, maka darah yang keluar dari lambung Yesus adalah simbol, yaitu darah anak domba yang dalam tradisi Yahudi direcikkan ke atas altar persembahan, mengingat perjanjian Allah dan bangsa Israel. Maka darah yang keluar dari lambung Yesus itu mau mengatakan inilah darah perjanjian. Kalau kita ingat Ekaristi ya, inilah darah yang ditumpahkan bagimu. Darah perjanjian baru dan kekal. Nah, itulah darah. Maka apapun dosa kita, seberat apapun situasi kita, kita tidak mengenal kata putus asa. Kita tidak mengenal kata penolakan. Karena darah anak domba sejati sudah ditumpahkan. Dan Allah Bapa tidak akan pernah menghapus, melupakan perjanjiannya. Maka dikatakan inilah darah perjanjian baru dan kekal. Sebuah kepastian bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari Allah. Apapun dosa kita, apapun situasi kita ya. Karena darah anak domba sejati telah ditumpahkan. Dan itu menjadi ikatan perjanjian yang membuat kita tidak pernah terpisah dari Allah. Itu darah yang mengalir dari lambung Tuhan di kayu salib. Bagaimana dengan air? Air itu melambangkan kehidupan. Maka dia adalah simbol Roh Kudus sendiri yang memberi daya hidup kepada setiap orang yang datang kepada Allah melalui Yesus Allah Putra. Maka keluarnya darah dan air itu sebenarnya pemberian total Tuhan Yesus. Dengan memberikan darahnya, Tuhan Yesus melayakkan kita hidup di hadapan Allah. Apapun situasi kita. Dengan mengeluarkan air dari lambungnya, Yesus memberikan rohnya, yaitu roh kudus, kepada kita. Sehingga kita menerima karunia roh kudus ketika kita dibaptis, maka air baptis ya. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi karena Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Itu kata-kata Santo Paulus. Ya. Dia sudah wafat juga ketika kita masih berdosa. Juga ketika kita belum bertobat. Ya.
Maka darah dan air itulah kerahiman Allah. Dengan darahnya, Yesus melayakkan kita berelasi dengan Allah Bapa juga ketika kita masih dalam dosa. Dengan air, kita diberikan karunia Roh Kudus juga ketika kita sebenarnya tidak layak. Maka ini semua mengundang kita untuk memiliki harapan. Kita masih bisa membuat hidup kita baru, memurnikan kita, sehingga darahnya tidak sia-sia, sehingga Roh Kudusnya memiliki daya. Ini dia. Tetapi sebenarnya apa yang kita lihat dalam Injil Yohanes itu punya background-nya dari penampakan Nabi Yeskiel dari Yeskiel bab 47. Itu begitu panjang, tapi saya mengutip hanya beberapa ayat, yaitu ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, yaitu malaikat. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci itu menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Jadi dalam penampakannya Yeskiel melihat dari bait Allah yang menghadap ke timur mengalir air kehidupan dan makin lama makin deras sehingga dari sisi kanan dan sisi kirinya itu ada pohon-pohon yang buahnya selalu ada, daunnya untuk obat. Dan air itu begitu deras sampai menjadi sungai, sampai Nabi Yeskiel sendiri harus berenang, dan air itu bahkan sampai membuat laut mati itu dipenuhi oleh ikan. Inilah air kehidupan. Itulah yang kita doakan dalam jam kelahiran ilahi ya. Karena apa? Karena bait Allah itu adalah antisipasi, adalah nubuat untuk Yesus sendiri. Yesus adalah bait suci yang mengalirkan air kehidupan, yaitu kekuatan Roh Kudus. Pendosa menjadi anak Allah, seperti laut mati menjadi sumber kehidupan bagi ikan-ikan karena dilewati oleh air dari bait Allah tadi. Maka kalau bait Allah itu bisa kita pahami sebagai tubuh Kristus ya. Dalam Injil Yohanes kan Yesus mengatakan begitu, hancurkanlah bait Allah ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maka bait Allah yang dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 47 adalah tubuh Kristus sendiri. Yang menarik adalah semasa Yeskiel berkarya, Yerusalem dan Bait Allah itu ada di bawah ancaman kuasa asing, yaitu kuasa Babilonia. Dan betul terjadi apa yang ditakutkan Nabi Yeskiel, Israel betul-betul kehilangan tanahnya, banyak orang dibuang ke Babilonia, kehilangan rajanya, karena raja juga ikut dibuang, imam dan bait Allah juga dihancurkan. Artinya apa? Orang Israel kehilangan semua hal yang bisa membuat mereka berjumpa dengan Allah. Mereka kehilangan tanah. Tanah itu kan bukan hanya tanah, tapi tanah terjanji yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Maka dengan tanah itu mereka bisa ingat akan janji Allah. Itu hilang. Raja juga wakil Allah. Maka disebut gembala, mewakili Allah menuntun Israel. Itu hilang. Imam juga. Imam itu menjadi pengantara antara Allah dengan umat Israel dan Israel dengan Allah. Maka mereka mempersembahkan doa dan kurban melalui para imam. Itu juga hilang. Dan yang terakhir bait Allah. Lambang kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Itu dihancurkan. Singkat kata, di zaman Yeskiel, Israel kehilangan semua hal yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan Allah. Tanah, raja, imam, bait Allah. Hancur. Tetapi Yeskiel menerima penampakan tadi. Artinya apa? Allah akan hadir lagi di tengah umatnya. Tidak hanya hadir, tapi akan menghidupkan lagi umatnya melalui penampakan bait Allah yang memberikan air, kehidupan. Dan kita sebagai orang Kristen paham penampakan Yeskiel ini adalah antisipasi dari Tuhan Yesus sendiri. Bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan sana mengalir air kehidupan, yaitu Roh Kudus, dan Yesus kita tahu adalah sang terang. Dialah fajar kehidupan. Dialah terang.
Dan ini memberi pengharapan. Penampakan Yeskiel memberi harapan kepada Israel yang sudah berdosa, maka kehilangan kontak dengan Allah, tapi kerahiman Allah tetap berkuasa, dan penggenapannya ada dalam diri Yesus. Ibu Bapak, itu penjelasannya tentang darah dan air berdasarkan kitab suci. Sekarang saya ingin memberikan satu ilustrasi kecil dari kisah nyata hidup sehari-hari. Saya akan akhiri dulu presentasi ini supaya Bapak Ibu melihat stola yang saya pakai. Lihat ya. Ini stola abu-abu. Motifnya apa ini? Motifnya kerahiman ilahi ya. Rahman Ilahi. Iya, ini Yesus yang dilihat Santa Faustina yang memancarkan air dan darah. Saya tidak mau menyombongkan stola ini, tapi saya mau bercerita siapa yang mendesain stola ini. Stola ini didesain oleh seorang sahabat saya 2 tahun yang lalu, khusus untuk merayakan perayaan kelahiran ilahi minggu kedua Paskah tahun 2022. Yang mau saya ceritakan adalah teman saya yang mendesain ini. Dia seorang gay, usia 48 tahun. Dia sadar dirinya gay itu ketika dia SMP. Kok saya tertarik sama sesama jenis? Dia tidak pernah mengalami trauma, dia lahir di keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, Katolik, tulen, ya kan? Bapaknya Katolik, ibunya Katolik, dia punya adik, dia hanya 2 bersaudara, adiknya perempuan juga seorang Katolik, dan dia seorang Katolik yang aktif sejak kecil di gereja sampai dia dewasa juga aktif di PDKK. Maka dia sadar dia itu gay ketika dia SMP, dan sejak dia sadar dia gay, dia itu penuh dengan penghakiman, aku berdosa, aku berdosa. Tanpa dia melakukan dosa, dia sudah merasa dirinya itu bersalah karena orientasi seksualnya yang berbeda dengan orang lain. Dan setiap kali dia membaca kitab suci, selalu ada bayangan kitab suci itu adalah sebuah penghukuman bagi dia. Sebuah pertobatan dia alami, pertobatan dalam arti dia mengalami cinta kasih Allah ketika kemudian dia belajar desain di San Francisco, Amerika. Di situ dia merasa bahwa akhirnya dalam sebuah gereja yang dipenuhi oleh orang-orang Hispanik dari Spanyol di California, di situ dia merasa bahwa dia diterima Allah apa adanya. Kamu tidak perlu merasa diri dihakimi. Aku mencintaimu apa adanya. Nah, ini pengalaman teman saya yang 2 tahun lalu berjumpa dengan saya, kemudian saya ajak untuk berkomunitas, dan kemudian akhirnya dia merasa di gereja itu diterima, tidak hanya oleh Tuhan Yesus, tapi juga oleh seorang imam dalam gereja Katolik, dan sebagai rasa syukur dia membuatkan saya uh, stola kerahiman ilahi ini. Sampai sekarang setiap hari Minggu Paskah yang kedua, yaitu Hari Raya Kerahiman Ilahi, dia ikut misa di seminari. Ketika saya memimpin Ekaristi, dia juga hadir. Nah, ini bagaimana kerahiman ilahi itu membawa harapan secara konkret, termasuk bagi teman saya ini. Termasuk juga bagi keluarganya. Ibunya itu juga sulit untuk menerima dia. Berjuang, tapi pelan-pelan kemudian bisa menerima dia apa adanya. Sebuah perjuangan yang luar biasa, tapi semua menjadi mungkin karena kerahiman ilahi. Maka kerahiman ilahi adalah harapan manusia. Ketika pertama kali berjumpa dengan saya, dia sharing, Romo, saya mohon doa untuk dibebaskan dari roh dan keinginan bunuh diri. 2 kali dia mencoba bunuh diri karena tidak bisa menerima dirinya itu seorang gay. Tapi pelan-pelan karena kerahiman ilahi, dia akhirnya bisa berdamai dengan dirinya karena dia mengimani Yesus mencintai dia apa adanya. Orang yang menusuk lambung saja diampuni. Orang yang meyakinkan dia wafat saja menerima air dan darah. Apalagi dia
yang sudah dibaptis dan diangkat sebagai anak Allah berkat pencurahan Roh Kudus dalam air pembaptisan. Inilah kerahiman ilahi. Setiap dari kita itu punya kebutuhan yang paling besar, yaitu kebutuhan diterima, kebutuhan didampingi, kebutuhan untuk berelasi. Dan itulah kebutuhan yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku ada bagimu. Dalam suka, tapi terutama dalam duka. Tidak hanya ketika engkau kudus, terutama ketika engkau ada dalam kesulitan karena dosa. Aku hadir di situ. Itulah kerahiman ilahi yang memungkinkan kita lahir kembali sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah. Berkat darah dan air yang memancar dari lambungnya di kayu salib. Ibu Bapak, itu renungan yang bisa saya tawarkan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin mendalami kasih Allah dalam kerahiman ilahi dan menyebarkan serta memberi kesaksian tentang kasih itu kepada sesama, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, kami mohon bantuannya untuk doa penutup sekaligus Oh berkat ya, Romo. baik. Mari saudara-saudari para devosan kerahiman ilahi, kita satukan hati dan budi kita. Allah Bapa kami, syukur untuk kesempatan istimewa, kesempatan yang menguduskan kami, kau mungkinkan untuk berdevosi pada kerahiman-Mu. Jadikan kami penerus kerahiman itu, khususnya bagi mereka yang betul-betul membutuhkan tanda nyata kerahiman-Mu. Jadikan kami perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama, karena kami telah lebih dahulu mengalaminya. Bunda Maria, Bunda segala rahmat, doakan kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan yang menitipkan doa-doa pada kita, senantiasa mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih.